Jumpa lagi di channel kami Legal Access. Di video kali ini kita akan membahas tentang perjanjian sewa mobil. Perjanjian yang akan kita bahas kali ini perjanjian yang singkat aja, bukan perjanjian yang panjang apalagi sampai berlembar-lembar. Cukup satu halaman dalam bentuk form, tapi bisa mengikat kesepakatan-kesepakatan inti dari sebuah perjanjian sewa mobil. Sebagai penyewa mobil, Anda juga nggak perlu perjanjian yang panjang-panjang kan? Cuma untuk sewa 1 atau 2 hari pemakaian. Meskipun perjanjiannya singkat, tapi Anda cukup punya pegangan hukum kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan penyewaan mobil Anda. Form ini juga bisa Anda custom sesuai kebutuhan, jadi nggak baku. Form ini juga nggak harus diketik komputer setiap kali akan digunakan, karena bisa ditulis dengan tulisan tangan pada kolom-kolom isiannya. Anda tinggal bikin satu printout, difotokopi sebanyak-banyaknya, dan selanjutnya penyewa mobil Anda tinggal mengisinya dengan tulisan tangan dan menandatanganinya. Selain untuk rental mobil, perjanjian ini juga bisa Anda gunakan untuk rental barang-barang lainnya yang bersifat bergerak. Anda tinggal memodifikasinya saja sesuai kebutuhan hukum dan bisnis Anda. Oh ya, Anda bisa mendapatkan form ini dalam format Microsoft Word di situs legalaccess.com dengan mendownloadnya secara bebas. Anda bisa memodifikasinya sesuai kebutuhan Anda. Untuk linknya, silakan Anda ikuti tautan dalam deskripsi di bawah ini. Oke, langsung saja ke perjanjiannya. Pertama, Anda perlu menuliskan tempat dan waktu perjanjian. Anda bisa menuliskan tempat dan waktu ini misalnya di tempat penyewaan mobil Anda. Selanjutnya, Anda mengisi identitas pemilik dan penyewa mobil. Untuk pemilik mobil, Anda bisa menuliskan nama dan identitas Anda dengan ketikan komputer. Sedangkan untuk kolom penyewa, bisa dibiarkan kosong, tinggal nanti si penyewa yang mengisinya sendiri sewaktu dia mengambil mobilnya. Setelah identitas, selanjutnya mengisi objek sewa, waktu sewa, dan biaya sewa. Bagian ini penting sekali, sebab inilah objek atau inti dari perjanjian sewa-menyewa. Secara hukum, sebuah perjanjian harus mempunyai objek yang jelas dan definitif. Tanpa objek yang jelas atau tidak terang, maka perjanjiannya bisa jadi tidak sah. Anda bisa mengisinya dengan spesifikasi objek sewa di kolom ini. Untuk waktu sewa, Anda bisa mencantumkan paket-paket sewa yang biasa Anda gunakan di rental mobil Anda. Misalnya per jam, per hari, atau paket menginap. Juga total waktu yang digunakan dan biaya sewanya. Di bagian ini data-data mengenai paket sewa, biaya sewa, dan waktu sewa sifatnya sementara saja, karena ada kemungkinan misalnya si penyewa menyewa untuk paket per hari. Ternyata karena jadwalnya molor, maka paketnya upgrade jadi paket menginap. Sebab itu, Anda juga perlu menentukan harga paket ini secara fixed rate per jam atau per hari untuk mengantisipasi molornya waktu penggunaan mobil. Selain waktu dan biaya, Anda juga perlu menetapkan wilayah penggunaan mobil. Apakah untuk penggunaan dalam kota atau luar kota? Beberapa perusahaan rental mobil menetapkan kebijakan yang berbeda untuk penggunaan dalam kota dan luar kota. Biasanya untuk waktu sewa yang sama, biayanya bisa berbeda untuk penggunaan dalam kota atau luar kota. Misalnya, untuk penggunaan dalam kota Jakarta, Rp300.000 per hari. Sedangkan kalau keluar kota ada biaya tambahan sewa misalnya Rp100.000 per hari. Berikutnya adalah syarat dan ketentuan penyewaan. Untuk waktu sewa, ini rincian paket-paket tadi. Untuk paket per jam, penggunaannya kurang dari 12 jam. Untuk sewa full day antara 12 jam sampai dengan 24 jam. Dan paket menginap lebih dari 24 jam. Untuk biaya sewa, ini rincian paket-paket tadi. Misalnya, Rp300.000 untuk paket per jam, yaitu pemakaian kurang dari 12 jam. Rp500.000 per hari untuk pemakaian full day sampai dengan 24 jam. Dan Rp850.000 per hari untuk paket menginap. Di sini Anda juga bisa tambahkan ketentuan disclaimer, yaitu biaya-biaya itu
tidak termasuk biaya-biaya tambahan seperti sopir, bensin, tol, dan biaya masuk ke tempat wisata. Berikutnya biaya sopir. Di bagian ini Anda bisa merinci biaya-biaya untuk penggunaan sopir. Anda juga bisa membedakannya untuk penggunaan dalam maupun luar kota. Anda bisa menambahkan biaya-biaya tambahan untuk sopir kalau sopirnya harus ikutan menginap, termasuk biaya tempat menginap dan biaya makan sopir. Ketentuan lainnya, syarat-syarat dan ketentuan umum. Misalnya menjaga kehati-hatian dan mematuhi peraturan lalu lintas, larangan menyewakan kembali, termasuk larangan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Di bagian terakhir, Anda bisa memasukkan klaim terhadap kerusakan-kerusakan mobil yang diakibatkan penggunaan. Biasanya di bagian ini kerusakan bisa dibagi atas kerusakan besar dan kerusakan kecil. Untuk kerusakan-kerusakan kecil yang bisa ditanggung asuransi, penyewa cukup membayar biaya klaim asuransi atau biaya penuh perbaikan kalau kerusakannya tidak bisa diklaim oleh perusahaan asuransi. Sedang untuk kerusakan besar, yaitu yang kerusakannya lebih dari 50%, penyewa wajib mengganti rugi seluruh kerusakan. Bagian terakhir, tanda tangan. Pemilik dan penyewa di sini harus menandatangani perjanjian ini. Jangan lupa cantumkan juga materai sebelum dilakukan penandatanganan. Nah, sekarang Anda sebagai pemilik kendaraan sudah secara legal formal menyewakan kendaraan Anda. Mudah bukan? Anda tidak perlu repot-repot membuat perjanjian sampai berlembar-lembar untuk transaksi sewa-menyewa yang sederhana ini. Cukup dengan satu lembar form perjanjian saja. Demikian informasi ini kami sampaikan dalam tutorial yang singkat ini. Semoga berguna dan membantu bisnis rental mobil Anda. Salam.